Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memenuhi ujian akhir semester 2 untuk mata kuliah Komunikasi Pemerintah dan Organisasi Masyarakat, dosen Pak Wahyu Tama, saya ingin mengajukan satu analisa dari dari materi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu selama di semester 2 ini terkait dengan tulisan dari Kara Alaimo berjudul Harnessing Social Media Government. Menurut saya itu sangat relate. Kenapa? Karena di akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa-peristiwa komunikasi pemerintah yang menurut saya, berdasarkan dari apa yang sudah saya dapatkan di mata kuliah ini adalah hal-hal yang memang malah tidak dikerjakan begitu ya. Jadi pemerintah terkesan pasif, pemerintah terkesan menutup diri, pemerintah terkesan tidak ingin memberikan informasi yang lengkap terhadap satu peristiwa yang itu ada kaitannya dengan nanti opini masyarakat. Jadi judulnya adalah Diretasnya Pusat Data Nasional, bagaimana pemerintah merespon di media sosial dengan pendekatan harnessing social media government. Latar belakangnya seperti ini. Jadi pada tanggal 20 Juni lalu, Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi itu mengalami gangguan atau diretas istilahnya. Jadi gangguan itu berimplikasi kepada layanan digital Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM itu menjadi tidak berfungsi. Terus layanan penerimaan peserta didik baru PPDB di daerah juga mengalami gangguan sehingga pemerintah daerah memperpanjang waktu pendaftaran. Itu 20 Juni lalu. Artinya sekitar 7 hari setelah dibuatnya video ini. Dan di media sosial milik Kominfo itu terutama di Instagram itu tidak satu pun informasi yang termuat di situ terkait dengan diretasnya Pusat Data Nasional. Di hari yang sama, eh, admin dari pengelola eh, Instagram, akun Instagram resminya Kominfo malah cenderung melakukan pendekatan yang lain seperti membuang kuis. Mereka memberikan kuis-kuis kepada masyarakat sehingga respon yang ada di kolom komentar itu menjadi negatif, tone negatif. Jadi premis atau premis mayor saya, premis minor ini, pertanyaan minor ini saya ajukan kepada pemerintah. Jadi ketika pusat data nasional itu diretas, justru Kementerian Kominfo tidak reaktif, dia cenderung pasif. Nanti ada pembahasan di belakang kenapa pada akhirnya mungkin Kominfo atau akun-akun media sosial Kominfo itu cenderung pasif. Ini premis dasar dari Kara Alaimo terkait dengan tulisan harnessing social media government bisa saya rangkum seperti ini. Jadi, jika pemerintah dapat memanfaatkan media sosial, hal itu akan meningkatkan transparansi, komunikasi, dan keterlibatan dengan warga negara. Poin ini saja, pemerintah sudah luput gitu. Jadi ketika ada informasi terkait dengan pusat data, kenapa media sosial tidak transparan? Media sosial resmi milik pemerintah, terutama Kominfo, tidak transparan, tidak komunikatif, bahkan keterlibatan warga terhadap negara itu cenderung negatif, tone negatif. Ini kan yang tidak diharapkan oleh Kara Alaimo, bahwa Kara Alaimo mengharapkan ketika ada krisis, ketika ada sesuatu yang perlu direspon, sumber-sumber kredibel itulah yang harus bersuara. Artinya dalam hal ini, Kementerian Kominfo harus memberikan informasi yang valid, harus memberikan informasi yang bersumber pada data-data primer. Mereka memiliki sumber data itu, infrastruktur data Kementerian Kominfo itu cukup besar gitu saya pikir ya untuk memberikan informasi yang valid sehingga masyarakat tidak simpang siur dan tidak memberikan atensi yang negatif. Harusnya
Media sosial merupakan alat yang ampuh untuk menjangkau dan terhubung dengan masyarakat, dan itu pun sekali lagi tidak terpenuhi. Hal lain yang tak kalah penting menurut saya, jadi ketika melihat akun-akun media sosial atau ya akun-akun media sosial dikelola oleh kementerian dan lembaga yang terkait, di sini yang pertama yang paling urgent adalah kurang interaktif, kurang inovatif, dan kurang menarik bagi pengguna muda karena informasinya banyak, tidak terutama tidak mudah dicerna dalam sekali scroll. Jadi harus membaca informasi yang panjang gitu, tidak solid, tidak lugas, sehingga kita sebagai pengguna atau kita sebagai warga itu tidak merasa tertarik gitu untuk datang ke sana. Pada akhirnya masyarakat cenderung berbondong-bondong eh, paling mengunjungi beberapa akun-akun media sosial milik media konvensional atau milik KOL yang itu memang lebih lebih komunikatif, lebih interaktif secara konsep, dan lebih desainnya juga lebih menarik sehingga masyarakat cenderung akan menuju ke sana daripada menuju ke website atau media sosial yang dimiliki oleh pemerintah. Pertama itu. Yang kedua, ketika menangani situasi krisis yang dapat menyebar dengan cepat di sosial media ini eh, masih cherry picky gitu ya. Jadi mereka masih pilih-pilih gitu. Ketika informasinya itu tidak terlalu rumit, yang mudah-mudah saja, misal misal seperti program kerja, kunjungan menteri atau kunjungan dirjen, itu mereka cepat gitu. Tapi untuk krisis mereka cenderung tidak memiliki sensitivitas gitu. Media sosialnya pemerintah cenderung tidak memiliki sensitivitas, kecuali dalam krisis-krisis seperti bencana. Itu mungkin kita bisa lihat eh, Instagram atau akun media sosialnya Basarnas, BNPB, Kementerian Sosial, itu cenderung cepat gitu memberikan informasi yang misal seputar korban, titik lokasi, berapa bantuan yang sudah terkirim, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, yang tak kalah penting juga ketika kita atau pemerintah menggunakan eh, media sosial, bermain di media sosial untuk memberikan informasi kepada warga adalah media sosial itu mampu melindungi media sosial harus diwaspadai karena apakah data pribadi warga dan keamanan informasi dari pemerintah itu bisa dijaga gitu. Kita lihat di kasus, ya kita kembali lagi ke depan, di kasus bocornya atau diretasnya pusat data nasional ini kan artinya data-data warga tidak aman di sini. Keamanan informasi yang dimiliki oleh pemerintah ini tidak terlindungi gitu, tidak terlindungi dengan maksimal, sehingga ini masih menjadi catatan ketika pemerintah serius untuk menjadikan media sosial adalah medan pertarungan informasi. Artinya di sana harus sudah siap dengan segala macam infrastrukturnya sehingga tidak mudah diretas, data-data yang tersebar juga valid, tidak hanya sekedar framing dan lain sebagainya gitu, itu harus tetap kita perhatikan gitu. Yang keempat, menjaga interaksi yang responsif dan bermakna dalam volume besar. Ini misal dalam kasus COVID dan lain sebagainya, kita beberapa media sosial milik pemerintah memang ada yang pasif, ada yang sangat aktif gitu memberikan informasi yang benar gitu, terutama instansi seperti eh, BNPB dan lain sebagainya itu selalu memberikan informasi yang tepat gitu dan valid terkait dengan jumlah korban, terkait dengan upaya-upaya vaksinasi. Nah, itu menjadi salah satu interaksi yang sangat responsif. Eh, di sini saya ingin membagi menjadi analisis kritis. Jadi, media sosial itu tidak terlepas dari upaya-upaya yang memang ada di depan layar dan ada proses di balik layar. Ini beberapa yang bisa saya rangkum. Mungkin saya analisa juga bahwa ini situasinya adalah ada masalah. Misal informasi palsu dapat menyebar dengan cepat dan
luas di media sosial. Contoh kasus ketika hoax tentang vaksin COVID yang menghambat program vaksinasi. Pemikiran kritisnya adalah bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan antara kebebasan berbicara dan kebutuhan untuk mengontrol informasi palsu. Ini yang menjadi PR berat ketika pemerintah dihadapkan kepada satu fenomena baru yang memang kita gagap gitu. COVID itu datang begitu cepat, kita denial terkait dengan COVID itu sendiri, bahkan presiden, sekelas presiden, wakil presiden itu juga denial terkait kedatangan COVID-19 gitu. Akhirnya itu menjadi satu opini yang beredar di masyarakat bahwa masyarakat sudah muncul distrust gitu ya kepada COVID, bahkan kepada pemerintah itu sendiri. Beberapa program seperti pembatasan pergerakan, pembatasan kegiatan dan sebagainya itu PSBB 1, PSBB 2 itu menjadi satu upaya yang sangat sangat eh, apa ya, bermodalkan materi yang besar gitu. Dampaknya juga sangat besar kepada ekonomi. Itu akibat dari eh, informasi yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah melalui media sosial. Salah satunya seperti itu. Itu terkait dengan informasi palsu. Terus berikutnya itu ada tentang keamanan data. Seperti eh, Pusat Data Nasional ini kan juga juga satu keamanan data yang memang tidak bisa kita apa ya, tidak bisa kita hindari gitu. Kalau sudah kita masuk di internet, data kita ya tidak bisa kita lindungi lagi. Sekalipun itu dengan infrastruktur yang kuat, contohnya pemerintah, bahkan pemerintah sendiri di Indonesia yang infrastrukturnya sudah lengkap dibanding warganya, itu masih mudah diretas gitu. Pemikiran kritisnya adalah apa langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keamanan data warga tanpa mengorbankan transparansi. Ini eh, pemerintah mengumpulkan data melalui media sosial ya. Salah satunya ya ketika ada komentar masyarakat, itu kan kita bisa di-tracking gitu. Ini siapa orangnya, kita bisa di-doxing sebagai sebagai warga negara itu kita mudah di-doxing di sini. Dan apa yang harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah? Nah, ini yang belum belum terlihat gitu, transparansinya belum belum terlihat. Bahkan hanya berkilah, ya kami sedang upayakan, kami sedang melakukan ini. Orang yang berbicara di pemberitaan di media-media konvensional, media nasional gitu, adalah orang-orang yang memang punya kepentingan untuk menjelaskan bahwa ini ada virusnya, ini ada ransom malware. Bahayanya seperti apa saja data-data yang hilang, dan berapa lama proses eh, pemulihannya kembali, itu tidak dilakukan oleh pemerintah di media sosial. Sehingga yang terjadi adalah masyarakat sudah menjadi eh, apa ya, sudah cuek gitu, masa bodoh ya sudahlah, pemerintah aja sudah tidak peduli terhadap data-data kami. Itu yang terjadi itu, sehingga transparansi ini dikorbankan dengan cara media sosial pemerintah menjadi pasif gitu, sehingga kita tidak tahu mana informasi yang benar sih, padahal sumber informasi pemerintah itu yang sudah paling paling tepat gitu ya. Terus yang ketiga, bisa menimbulkan polarisasi sosial. Ini memang pemerintah harus benar-benar menggunakan media sosial sebagai informasi untuk menyatukan apa ya, warga yang memang memiliki preferensi politik yang berbeda. Itu harus memang harus disatukan gitu. Jadi tidak bisa sembarang orang duduk di atau sebagai adminnya atau sebagai tim digital, media digitalnya pemerintah, itu tidak sembarang orang harus diletakkan di situ, harus benar-benar orang yang memang menguasai, paham, dan mampu menganalisa sebuah peristiwa sampai ke resiko-resikonya gitu. Menjadi pemikiran kritis adalah polarisasi politik di masa pemilu kemarin yang 2019, pemilu di DKI pun pemilu di 2024, 2019 yang polarisasinya sangat kuat kita rasakan gitu. Pemerintah dapat menggunakan sosial media untuk meredakan polarisasi
daripada memburuknya gitu. Artinya eh, pemerintah mungkin yang sudah pernah kita lihat adalah Kita Indonesia, Satu Indonesia, gerakan-gerakan hashtag dan lain sebagainya itu menurut saya cukup menarik digunakan, cukup menarik digunakan untuk minimal mereda gitu, meredakan satu konflik yang sedang memanas di masyarakat. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, polarisasi tidak dibiarkan begitu saja. Yang berikutnya, pesan pesan utama yang bisa bisa saya eh, sampaikan, ini masih menurut Kara Alaimo. Sosial media memungkinkan pemerintah untuk berkomunikasi langsung dengan warga, menyampaikan informasi secara cepat, dan merespon pertanyaan serta kekhawatiran masyarakat dalam waktu nyata, real time. Jadi begitu ada kasus kemarin tanggal 20 Juni, pusat pusat data nasional dibobol, harusnya pemerintah segera cepat gitu memberitahukan informasinya melalui media sosial. Boleh saja melalui IOL, melalui menteri dan melalui orang-orang yang memang punya kapasitas di situ, tapi media sosial pemerintah juga harus membanjirinya dengan informasi yang benar juga. Tapi yang terjadi adalah media sosial pemerintah pasif itu, terutama Kominfo ya. Saya menyayangkan sekali kenapa Kominfo tidak reaktif gitu dengan adanya masalah ini. Sementara sumber masalahnya memang core yang harus mengerjakan ini adalah Kominfo. Impact yang terlambat dalam hitungan detik. Ini saya menganalisa eh, beberapa peristiwa. Mungkin contohnya adalah PSDN, karena PSDN itu masih masih ramai sekali gitu. Pertama, keterbatasan informasi dan investigasi yang belum selesai. Kemungkinan memang iya. Dalam situasi peretasan, seringkali butuh waktu untuk memahami sepenuhnya skala dan dampak dari insiden tersebut. Pemerintah masih harus menunggu hasil investigasi sebelum memberikan pernyataan yang komprehensif. Minimal baiknya adalah tidak harus informasi yang utuh dulu gitu ya, yang harus komplit menunggu hasil yang firm dan sebagainya. Tapi minimal ada reaksi yang membuat kita tahu bahwa oh telah terjadi ini, telah terjadi masalah ini, tidak begitu mendiamkan begitu. Media sosial pemerintah terkesan mendiamkan sehingga media-media industri seperti ya ada media-media konvensional Kompas, Tempo dan kawan-kawan itu hanya mengutip-mengutip dari statement menteri, anggota DPR dan lain sebagainya begitu. Sementara masyarakat lain yang mungkin tidak tidak mengikuti pemberitaan di koran atau media online di televisi itu mencari sumber informasinya kan pasti di media sosial atau media resminya pemerintah gitu. Nah, itu tidak bisa dilakukan gitu. Impactnya apa dari keterlambatan itu? Yaitu bisa menimbulkan ketidakpastian dan spekulasi di masyarakat. Itu sudah sangat terjadi. Yang berikutnya masalah keamanan nasional. Ya, data adalah masalah keamanan nasional. Memang betul. Informasi terkait peretasan pusat data dapat menyangkut keamanan nasional dan mungkin tidak bisa diungkapkan secara publik karena risiko keamanan yang lebih besar. Di situ poinnya saya sepakat. Tapi impactnya apa? Impactnya adalah pembatasan informasi demi keamanan bisa menyebabkan kurangnya transparansi yang diinginkan oleh publik. Eh, Publik juga harus dicerahkan gitu dengan informasi-informasi. Dan hanya pemerintahlah yang bisa membagi mana informasi yang merupakan rahasia negara, mana informasi yang memang menjadi konsumsi publik. Jadi tidak serta-merta menyebut bahwa pusat data nasional ini adalah rahasia negara, hanya berlindung di balik itu ya saya pikir ini akan menjadi impact yang sangat besar. Artinya masyarakat menilai bahwa pemerintah kurang transparansi. Itu sah-sah saja. Yang berikutnya,
keterbatasan kapasitas komunikasi. Tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa bagian-bagian atau orang-orang yang memang kurang kompeten ada di posisi itu. Sehingga pemerintah memiliki keterbatasan dalam kapasitas komunikasi, termasuk kurangnya sumber daya atau tim media sosial yang tidak siap menangani krisis dengan cepat. Impact-nya adalah informasi yang disampaikan bisa terkesan tidak lengkap atau tidak jelas gitu, yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan publik. Berikutnya adalah prioritas komunikasi yang berbeda. Di sini mungkin kita bisa duduk bersama. Penjelasannya, pemerintah mungkin memprioritaskan penanganan teknis dan pemulihan sistem daripada komunikasi publik di tahap awal insiden. Fokus ini bisa secara pribadi saya terima karena harus diselamatkan dulu nih secara sistemik, harus diselamatkan dulu hal-hal yang akan merugikan banyak pihak gitu. Tapi jangan dilupakan juga bahwa pemulihan teknis dapat menyebabkan keterlambatan dalam komunikasi yang diperlukan untuk menenangkan dan menginformasikan kepada publik. Kunci utamanya adalah tenangkan dan berikan informasi yang kredibel kepada masyarakat melalui media sosial. Itu yang harusnya dilakukan. Sementara pada kenyataannya itu tidak dilakukan secara paralel. Jadi terkesan eh, akun akun Instagramnya Kominfo eh, kosong gitu. Bahkan sampai hari ini pun akun Instagramnya Kominfo tidak memberikan informasi yang cukup kredibel dan akurat terkait dengan apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh kementerian. Berikutnya adalah pengelolaan krisis yang kurang efektif. Penjelasannya, kurangnya pengalaman atau prosedur yang jelas dalam mengelola krisis di media sosial dapat menyebabkan komunikasi yang tidak efektif. Impact-nya adalah tanpa manajemen krisis yang tepat, informasi penting mungkin tidak tersampaikan dengan baik kepada publik. Padahal, terakhir, padahal pemerintah di tahun 2012 itu sudah mengeluarkan pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi. Nomor 83. Di situ sudah ada isi tentang tujuan dan manfaat, ada prinsip-prinsip, ada strategi pengelolaan, ada keamanan dan privasi, serta peningkatan kapasitas. Jadi, eh, pedoman pemanfaatan media sosial milik pemerintah ini adalah barang yang memang cukup bermanfaat ketika eh, pengelola di kementerian juga melakukan hal yang sama terkait dengan krisis yang ada, terkait dengan strategi-strateginya. Jadi, media sosial pemerintah tidak hanya berfungsi untuk pelaporan kegiatan menteri, tapi respon kepada krisis-krisis yang memang harus diketahui oleh pemerintah. Keuntungannya adalah ketika media, mungkin sebagai wartawan, latar belakang saya wartawan, akan selalu mengutip informasi yang sumbernya jelas, selain dari wawancara langsung dengan pihak yang terkait gitu. Jadi sumber-sumber data dari akun-akun media sosial, dokumen-dokumen itu diberikan begitu saja gitu di media sosial, sehingga eh, masyarakat itu bisa menerima informasi itu eh, dengan keyakinan yang penuh begitu ya. Artinya pemerintah warga tidak menerima informasi yang sudah di framing oleh media atau oleh influencer yang memang memiliki tujuan-tujuan tertentu begitu, sehingga impact yang terlambat merespon menjadikan eh, orang-orang yang memang membenci pemerintah, orang-orang yang memang tidak suka terkait dengan pemerintah itu sendiri mulai reaktif gitu, sehingga itu mendegradasi kepercayaan publik kepada kementerian. Terima kasih. Dari saya mungkin itu saja analisa yang bisa saya berikan.
Mengapa saya menggunakan tulisan dari Kara Alaimo terkait harnessing social media government karena memang itu sangat urgent untuk kita bicarakan sejauh mana pemerintah mau merespon, mau menggunakan media sosial sebagai medan pertempuran informasi baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.